Oke, silakan. Baik, kita bisa mulai. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami di mata kuliah Manajemen Teknologi dan Informasi dengan anggota yang pertama Widayati Kusumaningrum dengan nomor mahasiswa 6047231039 dan yang kedua adalah saya sendiri Isna Anang Marhana 6047231018. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang bisnis model dari Mox Cafe and Shop. Apa itu? Baik, kita mulai dengan slide history bahwa Indonesia memiliki jutaan perkebunan kopi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan memiliki variasi dan rasa beraneka ragam. Inilah yang membuat komoditi kopi menjadi devisa negara terbanyak. Namun hal itu belum banyak masyarakat dari Indonesia mengetahuinya dan lebih banyak mengimpor dari negara lain. Dasar inilah MOX ingin memperkenalkan kopi Nusantara dengan racikan khas Indonesia ke masyarakat Indonesia dan internasional. Slide. Untuk visi yang pertama adalah kami ingin mengenalkan perkopian Nusantara dengan racikan khas rempah-rempah Nusantara yang dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat. Yang kedua adalah kami ingin menjadi pusat perkembangan perkopian di Indonesia yang bisa bersaing dengan negara lain. Berikutnya, untuk misinya, yang pertama adalah menjadi pusat perkembangan kopi Nusantara di tahun 2028 dan menjadi pusat standarisasi kopi Nusantara di tahun 2029. Yang poin nomor dua adalah kita mampu untuk memasuki pameran internasional food and beverage di berbagai negara ASEAN dan Eropa di tahun 2030. Kemudian kami mampu untuk memasuki produk di e-commerce di berbagai negara ASEAN dan Eropa di tahun 2030. Berikutnya, ini adalah bisnis model Canvas tentang bisnis MOX kami. Yang pertama adalah di customer segment, di golongan. Kami ingin menyisir di kelompok umur remaja dan pelajar, ya, kurang lebih 17 tahun, mahasiswa, profesional kerja, dan orang tua, dengan segmentasi penghasilan minimal UMR, jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki, oke, untuk kami jadikan customer segment. Untuk customer relationship, kami menyisir untuk di customer service, kemudian kami membuat konten-konten berkala dan pembaruan, kemudian kami akan membuat program loyalty dengan komunitas pengguna dan juga untuk kemitraan strategis. Untuk channel kami bisa apa namanya membuka usaha ini di toko aplikasi, toko sosial media, swalayan maupun supermarket. Ya. Berikutnya Mbak Wiwit, kami persilahkan. Oke, saya akan jelaskan tentang value population yang kita pakai. Kali ini ada 6, yaitu yang pertama adalah tentu saja kita breeding produk supaya kita bisa bersaing dengan jenis kopi yang lain. Kita akan pakai breeding produk ini. Terus kemudian kita juga tidak lupa untuk kualitas produk ini mutu yang tinggi dan memiliki cita rasa Nusantara. Kemudian yang keempat, kita punya franchise yang strategi dan tempat menjaga value kita, yaitu tentang kualitas dan cita rasa Nusantara ya. Dan kita juga mau internasional, kata tadi di sini kita mau ke Asia dan Eropa. Kemudian kita punya aplikasi tersendiri untuk khusus kopi, jadi mereka bisa beli produk kita tanpa harus pergi ke toko ataupun pergi ke office-nya kita, tapi langsung aja di website-nya kita dengan aplikasi yang sudah ada. Di situ juga disertakan asal kopi dari mana dan uh, jenisnya jenis kopi apa dan kita olahnya seperti apa. Kemudian kita punya key partner yang mendukung kita, yaitu satu komunitas pendidik kopi, komunitas barista Indonesia, komunitas petani, dan kita tidak uh, juga menggandeng dari pemerintah, yaitu Badan POM Indonesia,
Departemen Industri, Influencer Food and Drink, untuk menguatkan kita di branding produk. Kemudian kita bekerjasama dengan salah satu bank Indonesia, yaitu di BRI, dengan mereka mempunyai sistem pari yang langsung berhubungan dengan petani dan kita, dan nanti pelanggan kita juga akan lebih mudah karena kita belinya langsung dari petani. Kemudian key activity yang kita lakukan yaitu kolaborasi event dengan supplier yang ada, kolaborasi kopi yang mungkin di teman-teman juga banyak dengar isu kopi apa, dan kita kolaborasi dengan mereka untuk sharing bagaimana proses kopi Indonesia ini sampai di mana penelitian dan racikannya mereka. Kemudian kita juga mengendarai mutu produksi secara berkala, melakukan giveaway untuk customer yang loyal pada kita. Kemudian yang kelima adalah pengembangan komunitas pencinta kopi itu sendiri. Kemudian key result-nya kita menggunakan infrastruktur teknologi karena kita mempunyai aplikasi platform kopi. Jadi kita mempunyai infrastruktur teknologi yang cukup kuat, kemudian struktur organisasi, SOP pembuatan produk yang kita sudah labeli dengan hak cipta kita produk sendiri, kemudian sistem pergudangan, dan tidak lupa adalah tim listnya kita. Kemudian cost struktur yang kita gunakan yaitu biaya produksi, biaya pengembangan dan pemeliharaan, biaya pemasaran dan promosi, infrastruktur teknologi, pengembangan komunitas pengguna, kemudian report keuangan dari BRI Pari. Kemudian revenue system-nya yang kita gunakan adalah satu langganan aplikasi yang berkala bersama dengan lembaga-lembaga yang tadi kita jelaskan, bisa dari beberapa komunitas dan dengan pemerintah juga. Kemudian yang ketiga adalah merchandise yang kita gunakan setiap kali event. Keempat adalah iklan aplikasi itu sendiri. Nah, ini tadi yang kita sudah jelaskan untuk model bisnis Canva yang kita gunakan untuk kopi ini sendiri. Semoga dengan langkah ini Indonesia akan lebih maju lagi untuk proses ekspor kopi Indonesia, dan kopi Indonesia akan sangat dicintai oleh seluruh negara dan tidak ada lagi untuk pengulangan hak cipta karena semua di kebun kopi di Indonesia itu memiliki rasa yang luar biasa. Demikian presentasi kami. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih.